Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam. Terima kasih Ustadz Zubair MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat Gurutta yang dirahmati Allah, tentu saja tema ini, pertemuan ini, saya deg-degan menjadi moderator sesungguhnya. Saya sudah bilang ke panitia untuk tidak menjadikan saya moderator, tetapi masih saja Ustadz Zubair meminta, dan tapi di selain saya bahagia bisa bertatap muka dengan seluruh warga DDI, terutama Gurutta. Di tugas saya sebagai moderator hanya dua sungguhnya. Pertama, memperkenalkan narasumber. Sekarang namanya bukan lagi narasumber, tetapi narazoomer, ya. Narazoomer, karena kita pakai aplikasi Zoom. Dan saya kira tugas pertama itu tidak perlu saya lakukan, karena memperkenalkan beliau itu sama dengan menggarami lautan. Beliau sudah cukup sangat terkenal. Jangan-jangan memperkenalkan malah mengurangi kemasyhuran mereka. Saya kira saya tidak sepakat namanya seminar nasional, karena ini sungguhnya seminar internasional. Kenapa? Karena data terakhir saya lihat di Google Scholar, Anda Gurutta Profesor Dr. Haji Andi Samsul Bahri Galigo MA, ini masih tercatat sebagai profesor di College University Perguruan Ugama Sri Begawan. Jadi ini sesungguhnya adalah seminar internasional. Ya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan judul menghadapi era new normal, saya kira kita tidak sedang menghadapi era new normal, tetapi sudah berada di dalamnya, di dalam new normal. Seluruh apa yang ada di dalam kehidupan kita sudah dipengaruhi oleh era ini. Ada dua kecenderungan menghadapi era ini. Ada yang pesimis, ada yang optimis. Kalau pemikir yang dikutip oleh Gurutta Helmi Ali Afi tadi, Harari sangat optimis menghadapi era ini. Tetapi tidak sedikit mereka yang cukup pesimis menghadapi masa depan manusia di hadapan era new normal. Tapi kita fokus kepada Darud Da'wah wal Irsyad. Kita tahu bahwa Darud Da'wah wal Irsyad seharusnya tidak hanya melahirkan dai, tapi juga melahirkan irsyad. Mungkin bahasa, mohon dikoreksi kalau salah, yang melahirkan mursyid juga, bukan hanya dai, tetapi mursyid. Dakwah saja sekarang sudah mengalami era disrupsi. Kita tahu DDI adalah lembaga pendidikan, sedangkan dakwah sekarang, ya, dakwah di saat ini di media sosial itu sudah sangat banyak dai yang bahkan tidak harus melalui pendidikan pesantren untuk terkenal. Saya menduga misalnya para gurutta di sini, ya, kalau seandainya mereka para gurutta ini punya media sosial sendiri, punya Instagram, apakah followernya lebih banyak daripada ustadz-ustadz yang tidak pernah di pesantren itu? Saya nggak yakin. Saya ngelihat bahwa mereka yang bukan alumni pesantren justru punya follower lebih banyak daripada orang-orang yang alumni pesantren. Ini tantangan buat DDI. Oke, saya kira saya tidak perlu berpanjang lebar. Saya langsung persilahkan saja. Saya mulai dengan Anda Gurutta Profesor Dr. Haji Andi Samsul Bahri Galigo MA untuk menyampaikan materinya. Saya kira paling lama 20 menit. Silakan Gurutta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan para anggota, mungkin saya tak perlu menyebut namanya satu persatu. Para pengurus, sama ada tingkat pusat ataupun daerah sampai ke cabang Darud Da'wah wal Irsyad, keluarga besar Darud Da'wah wal Irsyad. Pada malam ini saya yakin kita semua bergembira karena dapat melaksanakan satu silaturahim yang sangat dituntut dalam ajaran agama kita, yaitu kita saling memaafkan, saling harga-menghargai, dan saling doa-mendoakan setelah kita berhasil melaksanakan tugas ibadah di bulan suci Ramadan yang mungkin sudah lepas 3 minggu yang lalu. Saya tidak banyak mungkin menyatakan apresiasi ya terhadap terlaksananya seminar ini. Adakah mau dikatakan seminar internasional atau seminar nasional atau regional, itu saya kira terserah kepada panitianya, dan mungkin itu tidak menjadi masalah bagi kita semua. Saya melihat judul yang telah disepakati yang perlu kita kaji bersama pada malam hari ini tertulis strategi dakwah dalam menghadapi new normal atau kenormalan baru. Tapi saya mohon maaf, saya buat satu kertas, tapi ini asalnya renungan, tetapi editor merubah menjadi pergeseran. Tetapi ini adalah renungan saya terhadap paradigma dakwah masa kini. Walaupun saya bukan orang dakwah, ya, tetapi pernah mengajar di UGM di jurusan dakwah. Oleh karena itu saya memberanikan diri, walaupun saya tahu yang terhormat Bapak Bupati kita ini yang hadir bersama kita adalah pakar dakwah Islam. Saya dengar beliau dibimbing oleh Profesor Dr. Abdul Rahim Arsyad. Ya, sudah tentu pengalaman beliau, kebanggaan DDI, Profesor Dr. Abdul Rahim Arsyad ini tahun 80-an satu-satunya orang di Asia Tenggara ini yang mendapat PhD bidang doktor falsafah atau PhD di bidang dakwah was-tsaqafah al-islamiyah. Sebelum itu belum ada lagi. Itu satu kebanggaan bagi Darud Da'wah wal Irsyad yang mungkin
beliau juga hadir mendengar, ya mungkin tidak sempat ya memberikan apa namanya pandangan yang berkaitan dakwah pada hari ini. Itu saya hanya menyebutkan supaya kita warga Darul Da'wah Irsyad, kita perlu paham bahwa di DD ini punya kepakaran yang pelbagai, terutama di bidang Islamic Studies atau pengajian Islam. Mungkin saya terus saja masuk dan saya tidak akan baca lagi apa yang saya sudah renungkan itu. Ya, silakan para warga DDI boleh membacanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, boleh menimbulkan inspirasi baru, sehingga boleh menjadi da'iyah, pendakwah profesional yang mungkin banyak digemari, insya Allah akan datang. Tidak seperti yang dikatakan oleh moderator kita tadi, tapi insya Allah kita inginkan bahwa kita akan mempunyai tokoh-tokoh penceramah. Saya katakan tokoh penceramah karena kalau kita kembali kepada dakwah, dakwah itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi bukan seperti yang kita pahami sekarang ini. Yang kita ada sekarang ini adalah al-khitab ad-dini. Bagaimana mengkomunikasikan agama Islam itu kepada masyarakat pada umumnya. Kalau dakwah ini lebih kepada penyampaian ajaran Islam mengikut ilmu yang ada terhadap umat yang belum lagi menerima Islam. Nah, itu kalau dakwah kita kembali kepada asalnya, tapi saya tidak akan bahas ini. Saya akan mengatakan bahwa dakwah itu yang kita pahami sekarang ini hanya sekedar al-khitab ad-dini yang banyak dikaji oleh ulama kontemporeri sekarang ini, yaitu pembaharuan khitab Islami yang sesuai dengan perkembangan kita dewasa ini. Dan saya kira itu juga yang mendorong saya untuk ikut memberikan sedikit pandangan bahwa warga Darul Da'wah wal Irsyad perlu mempunyai spesial konten, spesial metodologi, spesial manhaj di dalam menyampaikan ajaran Islam itu supaya kita mempunyai identitas tersendiri. Itu sebabnya Al-Ma'had Al-Ali di Mangkoso, mohon maaf Andre Guruta, Farid Wajdi, saya pernah menyarankan agar yang tamat dari Ma'had Ali ini diberikan gelar Ad-Dari. Ya, misalnya Muhammad Ad-Dari, Haji Ahmad Ad-Dari dan sebagainya. Ya, supaya kita ada merupakan satu simbol yang mudah dikenal bahwa ini adalah warga atau cendekiawan, pendakwah ataupun mursyid dari Darul Da'wah wal Irsyad. Saya terinspirasi dengan India. India menggunakan istilah An-Nadwi. An-Nadwi itu dari Nadwatul Ulama, satu organisasi Islam yang membangun pendidikan. Semua yang tamat di situ dikatakan An-Nadwi, termasuk guru kita yang sangat terkenal, Ali Abu Hasan An-Nadwi, yang banyak sekali buku-bukunya yang tersebar di negara kita ini. Nah, jadi itu sedikit tentang, jadi yang saya maksudkan di sini ya sekedar menyampaikan Islam, ya, bukan ilmunya, bukan ilmu dakwah, bukan fikih dakwah,
Ya, bukan itu. Yang kita maksudkan di sini bagaimana strategi dakwah kita, maknanya strategi menyampaikan ajaran Islam itu yang disebut al-khitab al-islami al-muasir, yang kontemporeri, yang sesuai dengan perkembangan kita sekarang. Kita sekarang di era new normal. Ya. Saya pun tidak berminat untuk memberikan penjelasan apa dia new normal itu. Ya, mungkin kita semua ini sudah mengetahuinya. Saya hanya memahami sedikit bahwa kita ini diarahkan untuk hidup berdampingan dengan corona al-mustajib, nama yang diberikan oleh orang-orang Arab, atau COVID-19, COVID-19 yang diberikan oleh orang-orang Barat. Ya, jadi mana kita nama yang kita gunakan boleh. Kita boleh katakan corona mustajib, artinya corona baru, atau kita katakan COVID-19 atau 19. Saya sedikit ingin mengembalikan memori kita untuk melihat tulisan-tulisan ulama kita yang berkaitan dengan kaitannya dengan corona ini. Saya banyak mengikuti perbincangan-perbincangan mengenai corona dan kaitannya dengan buku-buku turas Islam. Buku-buku turas Islam itu ada dua istilah yang digunakan. Pertama, ta'un. Yang kedua, wabah. Dan kalau kita kembali kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dikumpulkan oleh ulama kita, guru kita, Ibnu Hajar dalam kitabnya Bazlul Ma'un fi Fadlit Ta'un, itu semua hadis-hadis yang dikemukakan itu hanya menggunakan istilah ta'un. Hanya setelah dijelaskan oleh Ibnu Hajar, beliau sudah mengemukakan istilah baru, yaitu istilah wabah. Dan beliau telah membuat konklusi, kesimpulan, bahwa kullu ta'unin wabah, walaysa bil'aks. Jadi kesimpulan inilah yang menjadi kesepakatan para alim ulama, bahwa semua ta'un itu adalah wabah. Tapi tidak semua wabah itu adalah ta'un. Kalau kita lihat tulisan-tulisan cendekiawan Arab, kebanyakan corona ini dikaitkan dengan wabah. Tidak dikaitkan dengan ta'un. Dan saya juga agak cenderung memahami seperti ini. Bahwa corona yang kita rasakan sekarang ini itu bukan ta'un. Seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fana'u ummati at-ta'an wa ta'un. Kefanaan umatku itu disebabkan dua perkara. Pertama, at-ta'an, yaitu peperangan. Yang kedua, at-ta'un, yaitu ta'un. Dan ta'un ini, kalau kita pelajari, saya ikut pandangan Ibnu Hajar al-Asqalani. Di dalam hadis dikatakan bahwa ta'un ini tidak masuk ke negeri Mekah dan Madinah. Terutama Madinah. Mantukul hadis menunjukkan Madinah. Tapi para ulama istimbat, maka Mekah juga tidak masuk. Karena mengikut dalam hadis riwayat itu, inna kulla abwabil Madinah
fiha malaikah hatta la yadkhuluha at-ta'un wa dajjal. Itu lafaz hadis, walaupun lafaznya banyak. Ini jelas. Jadi kalau kita kaitkan dengan corona ini, corona masuk di Madinah. Corona masuk di Mekah. Sehingga umrah dibatalkan. Sekarang ini haji dibatalkan. Kemungkinan. Ya, belum ada kepastian lagi. Tapi kemungkinan besar. Dan sudah banyak negara-negara seperti Malaysia, Brunei, Indonesia dan sebagainya mengambil langkah lebih awal bahwa kita tidak usah melakukan haji. Dan sejarah seperti ini pernah berlaku di awal abad ke-19, awal abad ke-20. Waktu itu Mesir memanggil semua ulama supaya membicarakan adakah jamaah haji kita antar ke Mekah atau tidak. Tapi waktu itu Mekah tetap terbuka. Oleh karena itu ulama memberikan fatwa bahwa kita jalan terus karena Mekah masih terbuka. Selama Mekah terbuka, kita akan terus. Itu yang pernah berlaku di awal abad ke-20. Jadi ini sedikit tentang corona. Jadi kesimpulannya corona itu boleh kita katakan hanya sebagai wabah. Artinya penyakit berjangkit. Al-wabah al-jamih, kata orang Arab. Hanya wabah yang berjangkit. Dan saya dengarkan juga dari berbagai penjelasan para pakar bahwa sebenarnya keistimewaan corona ini karena kecepatan berjangkit itu. Malah ada yang mengatakan bahwa sebenarnya kalau kita lihat orang yang ditimpa corona ini tidak sampai 10% yang meninggal dunia. Jadi kalau kita lihat ini bukan bermakna saya ini berpandangan terlalu optimis, enggak. Saya hanya melihat dan boleh dilihat di catatan-catatan dalam akhbar dunia sudah hampir 6 juta kah orang atau 7 juta yang kena, tetapi yang meninggal itu tidak sampai 10%. Itu yang jelas. Kalau di Indonesia saya enggak memperhatikan. Ya. Jadi tidak sampai 10%. Pernah Indonesia ini lebih 10%, tapi lama-lama yang mundur juga. Nah, jadi kalau dibanding dengan taun yang ada disebut di dalam hadis itu, memang taun ini sangat luar biasa. Karena taun itu yang dikhawatiri meninggal itu lebih 90%. Seperti mana yang telah terjadi dan diriwayatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan taun ini itu dianggap sebagai saki-baki siksaan orang-orang terdahulu atas doa para nabi mereka. Dan inilah yang ditafsir oleh sebahagian pendakwa keras, yang saya tidak setuju mengatakan bahwa ini adalah siksaan kepada orang kafir. Sepatutnya pendakwa jangan angkat persoalan ini. Menganggap bahwa ini adalah rahmat bagi umat Islam. Tetapi azab kepada umat yang bukan Islam itu kurang beradab di dalam berdakwah. Karena tidak ada nas dan tidak ada bukti yang boleh menjadi dasar yang kuat bahwa ini adalah azab kepada orang yang kafir. Kalau ada nas mengatakan rahmah lil mu'minin, itu adalah untuk memberikan kepuasan kepada umat Islam. Dan ini boleh dijadikan sebagai dasar kita boleh berdampingan hidup dengan corona pada zaman sekarang ini.
kita jangan terlalu paranoid, ya, terlalu takut, tapi kita perlu waspada. Itu sebabnya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab yang saya nyatakan tadi, beliau menyebutkan adab yang perlu dimiliki dikenal taun. Yang pertama adalah sabar. Yang kedua, husnuzan billah. Saya tak perlu terjemahkan. Kukuhkan iman. Dan al-akhdhu bil asbab. Mengambil langkah-langkah yang kita sebut sekarang ini sebagai protokol kesehatan. Itu adalah merupakan adab yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak menyebutkan doa. Karena kalau bicara tentang taun, boleh dikatakan semua ulama mengatakan tidak perlu berdoa, dihilangkan taun itu. Nah, situ bedanya dengan corona. Nah, corona ini wabah, bukan taun. Jadi doa yang maksur, Allahumma dafa'annal bala'a wal gala wal waba, itu ada. Itu dianjurkan oleh ulama untuk kita baca, untuk dijadikan sebagai kunut, nazilah, dan sebagainya. Nah, jadi beda. Ya, ada perbedaan. Oleh karena itu, kalau kita coba berpikir ya, tentang cadangan dunia sekarang ini. Saya tidak mengatakan cadangan pemerintah kita. Ya, supaya kita sekarang ini bersiap-siap memasuki kenormalan baru dalam kehidupan kita. Saya kira warga DDI tidak ada yang menolak. Ya. Cuma bagaimana caranya? Nah, kita ikut seperti apa yang dinyatakan oleh ulama kita tadi. Adab-adab. Ya. Karena kita tidak perlu takut kepada corona ini. Kita hanya perlu waspada. Kita hanya perlu waspada daripada jangkitannya. Dan jangkitannya sangat kurang dibanding dengan taun. Kalau taun ini melalui udara, angin, dan sebagainya. Tetapi kalau corona ini yang saya tahu, wallahu alam, kita semua mendengarkan, itu hanya melalui istinsak yang keluar ini dari air liur, kemudian mengenai tangan kita. Nah, jadi itu sebabnya perlu kebersihan. Saya kira kalau masalah kebersihan, seperti yang dinyatakan oleh kawan saya, Dr. Yusri dari Al-Azhar, beliau pakar penyakit dalam dan juga Profesor Usuluddin di Azhar, beliau mengatakan kalau masalah kebersihan tidak perlu didakwakan kepada umat Islam. Umat Islam apabila dia rajin sembahyang, dia akan berwudu kurang-kurangnya 5 kali, itu sudah mencukupi apa yang dituntut di dalam protokol kesehatan menghadapi COVID-19 ini. Nah, jadi yang pentingnya yaitu menjaga jarak. Nah, yang pentingnya adalah memakai masker, terutama sekali yang mempunyai sedikit penyakit, pilek, ya, flu dan sebagainya, maka sepatutnya pakai masker supaya jangan menyebarkan kepada orang lain. Kita punya kaidah yang sudah paten di dalam Islam, la dharar wala dirar. Jangan kita merusakkan diri kita dan jangan membuat kerusakan kepada orang lain. Jadi sangat jelas tuntunan Islam itu. Jadi saya kira era ini, apalagi yang dikatakan oleh Pak Bupati nanti, erat kaitannya dengan ekonomi kita, dan di dalam Islam pun kita tidak digalakkan hanya tinggal di rumah,
bertopan dagu tidak bekerja, kita mesti bekerja. Faqul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kita mesti banyak bekerja, banyak ikhtiar, dan kita tidak boleh menghentikan aktivitas kita dengan cara yang sesuai. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita nampak bahwa dapat menyesuaikan dengan era new normal ini dengan mengadakan halal ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita tidak mau warga Darud Da'wah Wal Irsyad bahwa kita mempunyai tugas penting dari nama saja, tugas dakwah dan tugas irsyad dakwah. Kalau kita pahami secara umum bahwa kita mesti menyampaikan Islam ini bukan hanya kepada umat Islam, tetapi juga kepada orang yang bukan Islam. Dan irsyad ini maknanya menjadi pembimbing, menjadi juru pelaksana di dalam menjalankan ajaran Islam itu. Jadi kita perlu menjadi contoh, menjadi tauladan dalam pengamalan Islam. Dan itulah yang biasa disebut dakwah bil hal. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan, sebab kalau saya turut ini terlalu panjang. Bahwa apa yang saya sampaikan ini mungkin hanya sedikit daripada yang dapat dijadikan sebagai panduan kita, terutama warga Darud Da'wah Wal Irsyad ini. Ya, kita perlu senantiasa berikhtiar, senantiasa menyesuaikan ya keadaan. Saya berterima kasih ya kepada DDI di Kabupaten Wajo ini ya, karena ada ikhtiar selama ini untuk meneruskan al-khitab ad-dini atau khitab islami menurut arah dan zaman kita sekarang ini. Malah saya bagaimana supaya, karena Zoom yang kita pakai sekarang ini sudah menjadi problem di dunia kita, termasuk Indonesia. Zoom sekarang ini mau dikenakan pajak, Amerika marah. Jadi lebih baik diri. Dan saya kira kalau orang Amerika boleh buat Zoom, masa kita tidak boleh buat? Kalau orang Amerika boleh buat WhatsApp, kenapa kita tidak boleh? Bolehkan warga Darul Irsyad senantiasa berpikir ke depan. Dan yang terutama sekali, jangan kita terlalu paranoid terhadap COVID-19 ini. Kita anggap itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah. Oleh Allah. Selanjutnya ini, di samping kita berwaspada daripada bahaya yang dibawa oleh corona ini. Saya kira itu, jadi saya akhiri dengan tasbih kifara. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda Gruta Andi Samsul Bahri Galigo. Saya mencatat ada 11 poin tadi. Saya kira hadirin lebih banyak lagi, dan begitu canggihnya Zoom ini, saya kirim saja ke chat ya, tinggal dibaca
biar tidak menghemat waktu, saya tidak usah baca. Ada Gurta, Profesor Dr. HM Farid Wajid MA. Kami persilahkan, tafadhal Gurta. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi. Pertama-tama untuk membacakan surat Al-Fatihah kepada Al-Mukarram Arif Gurta, Kiai Haji Abdul Rahman Ambok Daleh, dan seluruh maha guru kita, seluruh pembina DDI, guru-guru DDI, dimanapun berada yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarramun, para pengurus DDI dalam seluruh tingkatan, mulai daripada pengurus besar, pengurus wilayah, pengurus daerah, ya, bahkan seluruh yang sempat hadir dalam juga secara khusus kami sampaikan penghormatan kepada Bapak Bupati Wajo yang besar perhatiannya terhadap DDI, ya, khususnya yang ada di Kabupaten Wajo. Terima kasih banyak Pak Bupati. Bahwasanya saya berikan apresiasi kepada pengurus daerah Wajo, adanya yang menjadi sponsor daripada kegiatan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini merupakan suatu awal yang baik buat DDI pada umumnya. Bahwasanya pada malam hari ini kita melaksanakan seminar halal bihalal secara virtual. Betul-betul terlaksana yang namanya physical distancing. Tetapi di sisi lain, ya, kita melaksanakan physical connecting. Artinya bagaimana hubungan kejiwaan kita mantap rasanya pada malam hari ini dengan acara yang dilaksanakan oleh DDI Kabupaten Wajo ini. Apa yang disampaikan oleh guru besar kita tadi, bahwa DDI ini kan namanya saja Darul Dakwah, harus punya karakter dakwahnya. Saya sangat setuju dengan pandangan beliau itu. Sehingga kapan kita bicara atau bagaimana, orang langsung tanya ini tanpa menyebut, orang tanya ini pasti dari DDI ini. Ya. Yang selama ini kita menganut paham Ahlussunnah, apa namanya, Ahlussunnah, ya, moderat. Ya. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat An-Nahl surah 25 itu, "Udu bisa beli rabbika bi hikmati wal mau'izatil hasanah." Saya pernah sampaikan, ya mungkin sudah puluhan tahun yang lalu, ketika masih Pak Ahmad Nurdin gubernur, pernah datang ke pesantren pada bulan Ramadan.
datang waktu itu naik helikopter membawa sumbangan ke pesantren sebesar 5 juta waktu itu. Tapi besar sekali waktu itu. Saya sampaikan bagaimana metodologi dakwah yang dikembangkan oleh DDI dan itu yang diajarkan kita di Mangkoso. Sambil saya sampaikan juga ucapan terima kasih dan apresiasi pesantren kepada beliau dengan mengatakan begini, biasanya kalau bulan Ramadan kita ini menunggu Lailatul Qadar, tetapi ternyata pada hari ini bukan Lailatul Qadar yang datang di Mangkuso, tetapi Yaumul Qadar dengan datanya Bapak Gubernur membawa sumbangan kepada kita. Saya sampaikan bahwa di pesantren kita sekarang pada waktu itu, santri yang terbanyak adalah dari Marus. Sementara di Marus itu banyak masjid apabila selesai salat Jumat, mereka melaksanakan salat duhur. Bagaimana DDI menyikapi ini? Sering ada santri-santri kita diundang oleh temannya datang ke sana. Lalu kita sampaikan begini, kalau saja kalian diminta untuk khutbah, silakan khutbah. Tetapi jangan singgung apa yang dilakukan oleh mereka walaupun kita tidak lakukan. Jangan singgung itu. Selesai khutbah, diminta untuk memimpin salat Jumat, silakan maju. Selesai salat Jumat, kalau mereka kamat untuk salat duhur, kamu mundur. Tapi kamu katakan apa? Mohon maaf, depan ada tuh bacaku. Depan ada tuh bacaku. Dengan demikian, maka mereka menerima dengan rela. Ya, mereka dipimpin oleh imamnya, dan kamu tidak dicela. Tapi coba kalau kalian mengatakan, anu salah aja ya, pasti kamu ditantang keluar dari masjid dan dikatakan kepadanya, jangan undang lagi ini lain kali datang kemari. Lalu, ada hal-hal yang disampaikan oleh Andre Gupta tadi itu. Surat kepada Ma'had Ali di Mangkoso bahwa mungkin sebaiknya ya alumni daripada Ma'had Ali ini diberi gelar Ad-Dari, ya sebagaimana disampaikan beliau bahwa sebagaimana ya di India ya An-Nadawi, dan itu kita laksanakan di Mangkoso. Jadi semua alumni Ma'had Ali sekarang ini pasti ada di belakang namanya itu Ad-Dari, gelar Ad-Dari. Jadi kapan ditemukan gelar itu alumni daripada Ma'had Ali? Ya, alhamdulillah, saya sepakat dengan beliau itu dengan apa ini disampaikan. Kemudian, bagaimana DDI ini punya karakter dakwah? Tentunya ini memerlukan pengkajian buat kita semua ke depan. Bagaimana meramu ini sehingga itu yang kita terapkan ya di DDI ini. Ada hal yang ingin saya sampaikan. Saya tidak lama bicara karena agak kurang sehat pada malam hari ini. Tadi juga ada acara virtual di Makassar. Buat kita mubalik DDI sekarang ini, mungkin pada saatnya untuk ya menyampaikan dakwah mengenai kurban. Ini jangan sampai kita hanyut dengan corona lalu lupa bahwa kita ini sekarang sudah menghadapi Idul Adha, di mana umat perlu disampaikan kepadanya bagaimana kita mampu berkurban itu. Kemudian yang kedua, adanya maklumat dari Majelis Ulama. Maklumat dari Majelis Ulama yang pimpinan, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Pusat dan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Provinsi se-Indonesia. Yang maklumat ini kemarin keluarnya, di mana ya dicantumkan di sini mengenai adanya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila
yang mana di situ tidak mencantumkan lagi tahap MPRS nomor 25 tahun 66 yang tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Ya, yang oleh maklumat ini ada penekanan terakhir itu bahwa bila maklumat ini diminta kepada pemerintah, minta kepada pemerintah, di sini dikatakan terakhir mendukung sepenuhnya keberadaan TNI sebagai penjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI sekaligus pengawal Pancasila. Karena itu, jika ternyata ada indikasi penyebaran paham komunis dengan berbagai cara dan keruk, mari segera laporkan kepada pos atau markas TNI terdekat. Kemudian, bila maklumat ini diabaikan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka kami pimpinan MUI Pusat dan segenap pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia menghimbau umat Islam Indonesia agar bangkit bersatu dengan segenap upaya konstitusional untuk menjadi garda terdepan dalam menolak paham komunisme dan berbagai upaya licik yang dilakukannya demi terjaga dan terkawalnya negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Ya, barangkali sekarang ini mubalik DDI harus punya peranan untuk menyampaikan ini kepada masyarakat kita untuk mengawasi pergerakan ini. Saya tidak lama bicara karena kurang sehat, dan sekali lagi apresiasi kepada pengurus daerah DDI Wajo yang menginisiasi acara ini. Kemudian terakhir, mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, wa kullu amin wa antum bikhair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Guru Ta lekas sembuh dari sakitnya, dan saya kira kita langsung saja ke sapa menyapa, atau mungkin ada pertanyaan. Kalau Guru Ta masih cukup kuat, bisa menerima sapaan dari warga DDI. Silakan. Saya juga akan mengirim file dari catatan yang disampaikan Guru Ta tadi, sekitar ada 6 atau 7 catatan. Lewat chat ya, silakan diambil di chat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashidu wa